Kalau kamu fans Madrid, Modric yang kemarin adalah kesempatan terakhir kamu, karena ini adalah Modric Real Madrid yang terakhir. Hai semuanya, Lukita atau Luka Modric. Setelah berkarir di Real Madrid hampir 13 tahun, menjadi pemenang Liga Champions 6 kali, plus menjadi pemain terbaik dunia 1 kali dengan meraih Ballon d'Or, akhirnya Modric memutuskan untuk berpisah dari Real Madrid di dunia nyata. Mengambil momentum ini, eFootball menghadirkan Showtime Modric edisi terbatas hanya bisa dimiliki dengan gacha 50 pemain selama 48 jam. Ada 3 hal yang akan aku bahas kali ini. Yang pertama tentang event 48 jam, yang kedua tentang Luka Modric Real Madrid terakhir, dan yang ketiga apakah layak gacha. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama tentang event 48 jam. Ini sudah 2 kali terjadi di musim ini. Sebelumnya ada Dominik Szoboszlai yang bisa kita angkut hanya dalam kurun waktu 48 jam, mulai di Sabtu jam 9 waktu Indonesia Barat sampai Senin 9 waktu Indonesia Barat. Yang aku tangkap ini adalah langkah cerdas dari eFootball ya, ditambah mereka sebetulnya sedang riset nampaknya. Narasinya adalah kalau selama ini kita kasih 3 showtime atau epic dengan 150 pemain selama 7 hari, gimana kalau kita kasih 1 showtime dengan 50 pemain dalam waktu 2 hari saja. Riset yang pertama menggunakan Szoboszlai, bukan nama besar tapi setidaknya ini jadi say hello dalam tanda kutip dari eFootball untuk menyampaikan campaign barunya yang bisa digacha selama 48 jam. Dan akhirnya hari itu pun tiba, Modric berpisah dari Real Madrid dan eFootball menggunakan momentum itu untuk riset yang kedua. Nama besar, pemenang Ballon d'Or 2018, fans Real Madrid yang sangat haus karena selama ini Barca terus yang dikasih showtime dan epic, mungkin ini bisa berhasil, kata eFootball. Dan data itu yang akan digunakan eFootball untuk mengeluarkan campaign-campaign selanjutnya. Kalau bekerja campaign ini, maka akan muncul lagi campaign seperti ini. Kalau enggak, mungkin akan seperti campaign recall showtime terdahulu atau recall top epic terdahulu yang sekarang tidak muncul lagi. POV dari eFootball tentang campaign ini, yang pertama kita lihat dari plus minusnya. Plus, event terbatas 2 hari ini memberikan rasa eksklusif untuk player eFootball. Momen-momen seperti perpisahan pemain dengan klub, pemain pensiun, pemain berhasil menang kejuaraan, dan sebagainya bisa menjadi sebab eFootball mengeluarkan campaign ini ke depannya. Dengan waktu terbatas, momen yang tepat ini menjadikan mesin cetak uang yang instan. Minusnya, kalau salah pilih pemain yang akan dijadikan showtime, salah mengeluarkan event karena momennya belum pas, bisa jadi malah menjadi masalah. Contoh, masalah yang didapatkan eFootball, duit yang didapatkan tidak sebanyak itu, rasa eksklusif dari campaign itu menghilang, dan akhirnya kedepannya campaign ini yang 48 jam tidak bekerja lagi dan hanya sebatas campaign tambahan saja. Nah, bagaimana player menyikapi tentang campaign berikut? Ini adalah tips aku menyikapi campaign seperti ini di kemudian hari. Yang pertama, pastikan kartu tersebut adalah kartu yang kamu inginkan. Untuk menimbang worth it atau tidak kamu gacha kartu itu. Contoh, dilihat dari satu, apakah itu kartu terbaiknya saat ini? Bandingkan dengan kartu-kartu sebelumnya, bisa di-follow akun-akun eFootball di IG atau bandingkan statistik mana yang lebih baik. Apakah kartu sekarang atau sebelumnya? Kalau ini lebih baik, maka layak untuk diangkut. Yang kedua, apakah kamu punya koin yang bisa dibakar dalam tanda kutip untuk mendapat showtime atau epic tersebut? Saran aku baiknya adalah 60% dari kuota showtime itu. Kalau 50 pemain berarti 60% adalah 3.000-an koin. Kalau belum punya 3.000-an koin, alangkah baiknya jangan gacha dulu karena kesempatan dapatnya akan kecil. Kalau nekat, kemungkinan besar nanti kayak orang-orang yang bilang gacha 800 koin gak dapat apa-apa, rungkat gacha 1.200 koin cuma dapat hikmahnya. Mereka seperti itu karena gacha 8 kali atau 12 kali dari 150 kesempatan, kalau dapat itu beruntung sekali, worth it. Tapi kalau nggak dapat ya wajar, karena kita perlu menghitung peluangnya juga gitu. Contoh 2 hal yang tadi aku sampaikan dan cara menyikapinya. Yang pertama, kartu yang worth it. Dari POV aku sangat suka Real Madrid. Kartu Modric Showtime adalah Modric terakhir bersama Real Madrid. Aku pernah terlambat untuk mendapatkan kartu Toni Kroos terakhir Real Madrid. Untuk menghindari hal itu kembali, terlambat mendapatkan Showtime kartu pemain terakhir Real Madrid, maka untuk kesempatan kali itu aku mengambil Modric yang eventnya 48 jam. Yang kedua, koin yang dimiliki. Nah, kebetulan aku punya 3.700 koin. Untuk angkut Modric seharusnya
aman lah, masih bisa atau mudah begitu, karena secara peluang masih aman 60%. Tapi siapa yang tahu kan, siapa yang mau. Kalau tiba-tiba dikasih dalam sama Konami sampai gacha di kesempatan terakhir, contoh ternyata menyisakan 5 kartu terakhir gitu, belum dapat Modric, kan sedih juga. Nah, maka karena itu kita perlu mengetahui manajemen resiko yang harus tetap ada. Yang kedua, tentang Luka Modric Real Madrid terakhir. Mari kita bandingkan dengan kartu-kartu Modric sebelumnya. Ini banyak POTW ya. Showtime kali ini punya aspek yang sama dengan POTW di bagian kesadaran menyerang, ball control, akselerasi, dan heading. Ada penurunan justru di bagian lengkung, place kicking, dan ada peningkatan sedikit di stamina, balance, kicking power, akselerasi, speed, dan dribbling. Dibanding dengan Showtime terdahulu, ada kesamaan di stamina, keseimbangan, dan sundulan. Ada penurunan di kesadaran menyerang dan lengkung, ada peningkatan di kesadaran bertahan, finishing, dan kekuatan tendangan. Kartu saat ini adalah kartu terbaiknya Modric, tapi tetap harus disesuaikan dengan racikan yang dibutuhkan karena beda booster, beda racikan, beda juga hasil statistiknya. 3. Apakah layak untuk digacha? Seperti yang pertama ya, Modric kali ini layak gacha untuk fans Real Madrid, tapi buat mayoritas orang nggak perlu ambil Modric kali ini karena satu, ini versi tuanya Modric, mungkin kedepannya 2 tahun lagi begitu ya, keluar versi Modric Epic yang tentunya statistiknya lebih baik. Artinya kalau nggak gacha sekarang pun nggak apa-apa gitu, pakai yang poti-poti aja. Yang kedua, kalau dibandingkan Epic Barca, Xavi contohnya ya, karena sama-sama orkestrator, hampir sama ya, tapi tetap lebih baik Xavi di beberapa aspek. Artinya lebih baik versi Epic tentunya daripada POTW atau Showtime. Jadi itu 2 alasan kenapa tidak perlu ambil Modric kali ini. Kesimpulannya, ini adalah event yang aji mumpung sebetulnya, bisa jadi akan ada lagi ke depannya, tapi untuk Modric mungkin hanya ini yang bisa kamu dapatkan sebelum dia pindah klub. Doakan saja survei eFootball bisa menyadarkan para petinggi eFootball untuk membeli lisensi Real Madrid supaya kita bisa koleksi kartu-kartu Madrid lainnya. Dan selamat buat kamu fans Real Madrid yang sudah angkut Modric. Buat kamu mayoritas orang, skip aja nggak masalah. Terima kasih semuanya.